Ya, terima kasih atas kesediaannya bisa mengikuti seminar sore hari ini dengan tema Liquid Church. Tentu kita bertanya-tanya apa itu Liquid Church, dan di tengah-tengah kita Zoom ini sudah hadir juga Bapak Pendeta Jason Budi Prasetya yang akan menjadi narasumber kita di sore hari ini. Ya, selamat sore Pak Pendeta Jason. Sore, Griffin. Ya, terima kasih Pak untuk kesediaannya bisa membagikan kita materi sore hari ini. Ya, berbicara tentang Liquid Church, tentu ada banyak pertanyaan melihat dinamika gereja yang terjadi hari ini, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tentu ada banyak hal yang terus berubah, dan sepertinya saya melihat bahwa gereja cukup cepat melakukan perubahan, dan tentu bahwa itu adalah suatu hikmat yang Tuhan berikan kepada gereja. Tetapi bukan hanya COVID-19, ada banyak tantangan gereja terjadi hari ini dan bahkan di masa depan. Bapak Ibu, sahabat SU, langsung saja kita akan mendengarkan materi dari Pendeta Jason Budi Prasetya sore hari ini. Ya, mungkin saya memperkenalkan sedikit dulu profil dari narasumber kita sore hari ini. Pendeta Jason Budi Prasetya ini adalah lead pastor dari The City Light and Gracia Community Church di Jakarta. Kemudian juga beliau adalah ketua dari Sekolah Tinggi Teologia Soteria Purwokerto dan juga sebagai dosen teologi praktika di STT Reform Indonesia. Ya, ada Bapak Pendeta Jason Budi Prasetya. Silakan Pak untuk membuka kita dalam doa dan sekaligus menyampaikan materinya. Maaf Pak, mic-nya belum on. Oke, thank you Irvin. Nanti minta tolong saya dijadikan co-host atau apa gitu yang saya bisa share screen. Ya, baik Pak. Ya, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini kami bisa berkumpul secara virtual bersama dengan Scripture Union, dan kami mencoba untuk memikirkan tentang gereja, pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami semua ini. Sertailah pembicaraan kami dan tukar pikiran sore hari ini, sehingga kami semua bisa saling memperlengkapi dan memperkaya, dan tiap pribadi yang terlibat dalam pembicaraan sore hari ini akan memiliki kontribusi, meskipun itu sedikit, tetapi apa yang sedikit itu besar nilainya di hadapan Tuhan bagi gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke. Apa sudah bisa? Sudah bisa Pak? Udah ya? Ya. Oke. Oke, jadi Liquid Church ya. Kita membahas ini. Oke. Nah, saya mulai dulu dengan ini ya. Kok nggak bisa jalan? Bentar. Oke, jadi ada problem nih ya. Orang Kristen kerja keras bikin gereja menarik. Tetapi orang non-gereja makin tidak tertarik. Ya, itu yang terjadi nih problemnya. Dan melihat data dari gereja kekristenan di Amerika yang adalah negara Kristen ini ya, kekristenan di Amerika Serikat justru menurun, juga di negara-negara barat. Kemudian popularitas new ateis yang baru itu meningkat. Beberapa rockstar-nya ateis nih ya, ateis modern nih, seperti Sam Harris,
lewat bukunya The End of Faith. Dia menceritakan tentang bagaimana agama itu adalah sumber dari teroris. Ya. Kemudian disambung dengan buku selanjutnya, Letter to a Christian Nation, tahun 2006. Dan itu membuat banyak sekali tokoh-tokoh Kristen di Amerika, bahkan seluruh dunia juga kepanasan, kayak cacing kepanasan dengan tulisan dari Sam Harris ini. Tahun 2006, kemudian tahun yang sama, Richard Dawkins juga mengeluarkan bukunya, judulnya The God Delusion. Intinya mirip, bahwa orang-orang beragama, khususnya Kristen itu ya, itu berdelusi dengan menjelaskan tentang Tuhan lewat gereja. Ya. Kemudian Christopher Hitchens tahun 2008 juga menambahin dengan menuliskan bukunya dia, God is Not Great, dan bagaimana agama itu kemudian meracuni segala sesuatu. Kali ini dia tidak hanya menyerang Kristen, tapi dia mengatakan semua agama. Dan kemudian tahun 2011, bagi yang suka cari informasi tentang ateisme dan sebagainya, Alain de Botton ini juga kemudian di TED Talk saat itu memberikan speech tentang ateisme 2.0. Jadi popularitas New Atheist ini meningkat pesat. Plus satu lagi nih, meroketnya sebuah kelompok namanya Nones. Nones ini adalah orang-orang yang mengatakan kami ini tidak terafiliasi dengan agama apapun. Kami percaya Tuhan, tapi kami tidak merasa perlu untuk beragama. Jadi mereka menyebut diri sebagai Nones. Dan yang menarik, Nones ini tahun 2019 nih ya, 21 Maret 2019, jumlah Nones di Amerika itu sama besarnya dengan Kristen Injili, bahkan Katolik di Amerika. Bahkan ya, di bagian kanan itu ya, tahun 2018, GSS was just released and there is some big news. Those of no religion. Itu, jadi Nones itu ya, kelompok Nones itu lebih besar sedikit dibanding Kristen Injili. Kristen Injili di Amerika 22,8%, sementara Nones 23,1%. Dan bayangkan, Kristen Injili itu sudah ratusan tahun, 22,8%. Sementara Nones itu baru mulai berkembang sejak World Trade Center dihajar oleh teroris, jadi mungkin kurang lebih 20 tahunan, tapi jumlahnya sudah 23,1% secara statistik jumlahnya di Amerika. Jadi kelompok Nones ini meroket pesat. Nah, jadi mari kita lihat ya. Pada saat kita mau membahas liquid church, kita perlu mikir ulang lagi nih. Apa sih sebetulnya gereja? Nah, gereja kita dapatkan pernyataannya harus dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 16, dia berkata kepada Simon Petrus itu ya, bahwa di atas batu karang ini aku akan dirikan gerejaku. Nah, kata yang Yesus pakai adalah eklesia. Eklesia itu adalah kata yang kalau hari ini itu seperti klub, geng, perkumpulan gitu ya. Klub itu eklesia. Itu bukan kata spesial sebetulnya saat itu. Itu kata yang sebetulnya umum dipakai oleh semua orang yang suka ngumpul-ngumpul. Kalau sekarang ini ada klub Avanza Xenia misalnya, ada klub Innova, nah itu klub Harley Davidson, itu eklesia. Jadi arti eklesia adalah perkumpulan orang yang punya sebuah spesifik, tujuan spesifik. Jadi orang berkumpul untuk satu tujuan spesifik. Pada saat Tuhan Yesus memakai kalimat tersebut, tidak pernah menunjuk pada sebuah tempat, gedung, fasilitas, tetapi hanya menunjuk pada sebuah perkumpulan spesifik. Jadi, eklesianya Yesus, pada saat kita mau tanya, apa sih itu, apa gereja itu? Kita perlu refer kepada apa yang dimaksud gereja oleh Yesus Kristus. Dan dia mengatakan ini eklesia. Jadi eklesianya Yesus adalah sekumpulan pengikut Kristus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagi siapa kalau gitu gereja? Gereja atau eklesia ada bagi insiders. Saya beri tanda kutip, insiders adalah orang yang sudah mengikut Kristus.
Untuk ngapain para insiders ini, para pengikut Kristus ini? Untuk menyediakan diri memperkenalkan Kristus kepada outsiders, kepada teman-temannya yang non pengikut Kristus. Itu gunanya eklesia. Jadi saya sebagai pengikut Kristus ada menyediakan diri, berkomunitas, agar teman-teman saya yang non pengikut Kristus mulai kenal Kristus. Jadi eklesia ada bukan untuk saya ini yang Kristen cuma menikmati kumpul-kumpul sendiri dengan segala tata cara liturginya sendiri. Jadi ada orang Kristen yang ke gereja itu hanya menikmati liturginya yang kusuk, atau sebaliknya liturgi yang lompat-lompat. Di musim pandemi ada gereja yang baru buka dan kemudian menunjukkan video bagaimana ekspresi lagu yang mereka pertontonkan itu lompat-lompat. Ada yang pakai masker, ada yang maskernya lepas. Nah, itu eklesia atau gereja, orang-orang Kristen yang suka ngumpul-ngumpul sendiri dengan tata cara liturgi yang disukainya. Ada juga yang dingin, ada juga yang ekspresif. Tapi itu bukan eklesia yang Yesus maksud. Ya. Nah, ini kemudian fakta brutal yang terjadi. Banyak orang non-gereja suka dengan Kristus, tapi tidak suka dengan Kristen. Ya, saya punya banyak teman yang mungkin beberapa di antaranya juga join kali hari ini. Mereka suka dengan Yesus Kristus, tapi tidak suka dengan orang Kristen. Dan setahu saya, orang ke gereja, mereka carinya Kristus. Yesus Kristus yang mereka cari. Karena menurut informasi yang mereka dengar, Yesus Kristus adalah Allah yang mengosongkan dirinya. Bukan Allah yang memamerkan kehebatannya, kesuciannya, tapi justru Allah yang menjadi sama seperti manusia. Jadi orang ke gereja cari pribadi Kristus yang seperti itu. Sementara mereka di gereja justru menemukan orang Kristen yang justru sibuk memperkenalkan kekristenan dengan segala kehebatannya. Kehebatan doktrinnya, kehebatan tradisinya, kehebatan ajarannya. Contoh yang paling terkenal Mahatma Gandhi pada saat dia mau ke gereja dan kemudian ditolak karena tidak sesuai dengan cara berpakaian orang yang datang ke gereja saat itu. Ya, dan orang Kristen suka mengklaim dirinya benar dan membenarkan tindakannya, kemudian menyudutkan, mengancam, menakuti dan menyalahkan orang yang bukan Kristen atas nama ini. Alkitab mengatakan. Ya, jadi kalau Alkitab sudah mengatakan, maka punya power yang luar biasa, sakti mandraguna tuh. Sementara Tuhan Yesus Kristus dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Tetapi orang Kristen malah sering dikenal sebagai musuhnya orang berdosa dan pakai Alkitab seperti pedang bermata dua untuk nusuk dan menyudutkan orang berdosa. Jadi David Kinnaman dan partnernya Gibb Lyons, kemudian ada beberapa bukunya, salah satunya Unchristians. Di situ dia meriset dan kemudian mereka meriset dan kemudian ini tanggapan dari orang-orang yang non-gerejawi, bagaimana pendapat mereka tentang orang gereja. Dan dikatakan orang gereja itu toxic, orang gereja itu hypocritical, bicara dan hidupnya beda total, gitu ya, hypocritical. Yang kedua rasis katanya. Nggak tulus kalau ketemu orang yang berbeda keyakinannya. Kalau ketemu orang yang berbeda keyakinannya atau berbeda perilaku dan gaya hidupnya, mereka hanya mau menobatkan orang lain. Jadi pada saat orang Kristen itu ketemu orang lain, datang ke sebuah daerah, mereka itu hanya bikin kebaktian, kebangunan rohani, menginjil. Bagi orang-orang non-gereja itu rasis. Mereka cuma mau ketemu orang untuk supaya kami ini bertobat. Mereka tidak tulus mau ketemu dengan kami dan kenal dengan kami. Ada juga yang mengatakan anti-LGBTQ, bahkan benci. Kemudian sheltered, kuno, nggak pinter, tapi keras kepala. Ya. Kemudian too political, bahkan dirty political. Semua orang yang terlibat di gereja, menurut orang non-gereja, termotivasi oleh kuasa. Dan kemudian judgmental, sombong dan cepat menemukan kesalahan orang lain. Dan kemudian beberapa contoh nih ya, 2 tahun lalu dunia Kristen juga lumayan heboh karena Joshua Harris itu penulis
buku Kiss Dating Goodbye, dia mengajarkan bahwa orang-orang yang single-single ini ya, laki perempuan Kristen, itu jangan coba-coba free sex sebelum menikah. Jadi sungguh-sungguh gitu ya. Kalau mau pacaran, kenal untuk menikah. Dan kemudian dilanjutkan dengan buku yang lain, Stop Dating the Church. Tapi kemudian beberapa tahun setelah bukunya viral, banyak dipakai, justru dia mengatakan, I kiss Christianity goodbye. Saya yang memutuskan sekarang untuk meninggalkan kekristenan. Nah, tapi kita perlu jangan terlalu cepat menghakimi orang ini nih. Dia diwawancara oleh seorang pendeta Lutheran perempuan yang saya juga kenal, Nadia Bolz-Weber, beberapa waktu yang lalu, dan kemudian dia mengatakan, yang saya tinggalkan adalah agama Kristen. Saya tidak meninggalkan relasi dengan Yesus Kristus. Yang saya tinggalkan adalah agama Kristen. Karena setahu saya, dia berkata ini ya, Yesus datang bagi yang sakit. Saya ini orang sakit. Jadi, saya tidak meninggalkan relasi dengan Yesus. Kalau Yesus datang bagi yang berbeban berat, saya ini orang yang berbeban berat. Saya tidak meninggalkan Yesus yang mendatangi saya yang punya beban berat ini. Yang dia tinggalkan adalah Christianity, agama Kristen. Kemudian salah satu worship leader-nya Hillsong yang juga cukup terkenal, Marty Sampson, juga tahun 2019 dia mengatakan, I'm genuinely losing my faith. Nah, hampir mirip dengan pernyataan Joshua Harris. Pada saat dia mengatakan imanku, itu dia tidak sedang mengatakan iman yang adalah anugerah Tuhan. Imanku yang dia maksud adalah asumsi yang dia punya berdasarkan ajaran yang dia terima selama ini. Yang merupakan produk kenaifan. Dia terima apa yang diajarkan dan dia terima mentah-mentah secara naif. Dan iman seperti itulah yang dia kehilangan iman seperti itu. Karena iman yang sejati adalah milik Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Iman seperti itu yang bukan yang ditinggalkan oleh Marty Sampson. Dan juga yang mengejutkan, Jared Wilson. Ini pendeta yang juga konsultan kesehatan psikolog, menuliskan kalimat seperti ini. Loving Jesus. Jadi mengasihi Yesus tidak berarti kemudian saya tidak memikirkan untuk bunuh diri. Dan dia betul-betul bunuh diri beberapa waktu kemudian. Ya. Dan tahun 2020 juga seorang penyanyi hip hop kulit hitam bernama Lecrae, dia mengeluh dalam sebuah pembicaraan dengan beberapa pendeta kulit putih, salah satunya dengan Louis Giglio, dan dia mengatakan, saya ini seorang anak hip hop yang menemukan Tuhan Yesus, tetapi saya menemukan versi Kristen Amerika itu justru dirusak oleh supremasi. Dan saya tuh memalingkan wajahku dari Yesus Kristus karena orang-orangnya. Ya, tapi kemudian syukur kepada Tuhan, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia lanjutkan, tapi saya betul-betul kemudian mencari Tuhan. Dan ternyata pribadi Tuhan itu ternyata betul-betul pribadi yang mencari aku. Nggak seperti orang-orangnya. Gitu ya. Jadi isunya mirip-mirip oleh beberapa orang-orang yang mengutarakan ekspresi hatinya ini. Apa yang diajarkan gereja dan para pendeta atau para pengkhotbah yang mengklaim diambil dari Alkitab ternyata tidak cocok dengan pergumulan kehidupan nyata. Ya, itu yang terjadi. Jadi beberapa pemicu gereja tidak disukai. Yang pertama, pemicunya adalah ini. Pemimpin gereja atau orang gereja suka mengklaim bahwa Alkitab adalah fondasi iman Kristen. Nah, beberapa dari kita mungkin rada penasaran ya, apa maksudnya? Nah, saya tanya dulu nih. Alkitab lebih dulu ada, baru kekristenan, atau kekristenan lebih dulu ada, baru Alkitab? Nah, kalau lihat kronologi, histori, ini yang terjadi. Tuhan Yesus lahir 3 tahun sebelum tahun Masehi. 3 before Christ. Kemudian tahun 30 sesudah Masehi, Tuhan Yesus mati dan bangkit, gereja kemudian berdiri. Pada saat itu, belum ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sebagainya. Tahun 49, baru Markus mulai pertama menulis. Sampai tahun 69, pengikut Yesus, para saksi mata, mulai menulis kisah mereka, dengar
ajaran Yesus, menyaksikan apa yang mereka lihat tentang Yesus Kristus. Nanti tahun 70 terjadi Kaisar Titus menyerbu Yerusalem dan menghancurkan kota Yerusalem. Tapi kemudian penulis Alkitab melanjutkan. Misalnya kitab Yohanes, Injil Yohanes ditulis tahun 90, Wahyu ditulis tahun 120. Jadi tahun 70 sampai tahun 312 sesudah Masehi, ternyata tulisan murid-murid Yesus diperbanyak, disebarluaskan, terjadi ledakan literatur. Nanti tahun 312 Kaisar Konstantin kemudian meresmikan Kristen sebagai agama negara Roma. Jadi dari tahun 30 sejak gereja berdiri sampai tahun 312 sebetulnya nggak ada agama Kristen. Agama Kristen baru ada tahun 312. Tapi pertanyaannya, kekristenan sudah ada belum? Sudah. Sejak tahun 30. Pertanyaan selanjutnya, Alkitab sudah ada belum? Belum. Alkitab baru ada nanti tahun 300 sekian. Ya, di mana bapak-bapak gereja kemudian mengkanonisasi Alkitab. Jadi dari tahun 30 sampai tahun 350 sesudah Masehi, 320 tahun kekristenan berdiri dan berkembang luar biasa sebelum Alkitab ada. Ya, jadi Alkitab dulu atau kekristenan dulu? Jawabannya, kekristenan dulu sudah ada sejak Tuhan Yesus yang memulai kegerakan tersebut. Jadi, klaim bahwa Alkitab adalah fondasi iman Kristen itu yang memicu gereja tidak disukai karena lagi-lagi pendeta-pendeta suka mengatasnamakan Alkitab yang paling berkuasa. Alkitab mengatakan. Sementara orang ke gereja, sebetulnya yang mereka cari adalah mereka dengar tentang pribadi Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dan itu adalah fondasi iman Kristen. Fondasi iman Kristen bukan Alkitab. Fondasi iman Kristen adalah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Pemicu gereja tidak disukai yang kedua adalah ini. Dilanjutkan kemudian, klaim bahwa Alkitab bukan hanya fondasi iman Kristen, tapi Alkitab juga otoritas tertinggi bagi perilaku hidup. Ya, sementara yang dianggap otoritas sebetulnya adalah hasil terjemahan dan tafsiran. Terjemahan dan tafsiran tersebut juga berdasarkan terjemahan dan tafsiran orang lain yang sesuai tradisi dan background-nya. Jadi, pada saat kita mengatakan Alkitab adalah otoritas tertinggi, pertanyaannya adalah ini, Alkitab yang mana nih? Yang terjemahan Yunani kah? Yang Ibrani kah? Yang Latin kah? Yang Aram kah? Yang mana yang Alkitab? Harusnya berarti yang terjemahan paling asli. Pertanyaannya, siapa yang punya terjemahan yang paling asli? Bukankah terjemahan yang paling asli sudah ditafsir berkali-kali sampai kemudian yang kita lihat hari ini? Ya. Nah, jadi berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut, banyak orang kemudian mengklaim inilah otoritas tertinggi dan menghasilkan berbagai supremasi yang mengklaim gerakannya berdasarkan Alkitab. White supremacy, kelompok KKK, Klux Klan, ya, di Amerika Serikat juga ngomong berdasarkan Alkitab. Bahkan Adolf Hitler memutilasi sekian juta orang berdasarkan katanya otoritasnya Alkitab. Ya. Jadi otoritas tertinggi perilaku hidup orang Kristen sebetulnya bukan Alkitabnya, tapi kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Itu adalah otoritas tertinggi perilaku hidup orang Kristen. Saya kasih contoh nih ya. Pada saat orang pendeta seperti saya tuh memakai otoritas Alkitab dalam perilaku, misalnya nih, kalimatnya Musa disamakan kuasanya dengan kalimat Yesus Kristus. Ini Musa yang ngomong dalam Ulangan 13. Apabila saudara mau membujuk engkau, ini kan salah satu hukum Musa nih ya. Ada 10 hukum Taurat, kemudian ada hukum Musa yang mencoba melindungi hukum Taurat, nanti ada 613 hukum Yahudi yang mencoba melindungi hukum Musa. Nah, Ulangan 13 salah satu hukum Musa. Dikatakan seperti ini. Kalau kamu ketemu seseorang, temanmu, yang membujuk engkau, ayo kita sembah Allah lain. Musa berkata apa? Jangan merasa sayang kepadanya. Jangan kasihan kepadanya. Jangan tutupi salahnya. Tapi bunuhlah dia. Tanganmu sendiri yang harus melempari dia dengan batu sampai mati. Nah, bayangkan saudara-saudara ya. Kalimatnya Musa ini dianggap sama kuasanya dengan kalimat Yesus Kristus. Bahkan lebih berkuasa.
kalau Tuhan Yesus Kristus berkata, ampunilah saudaramu. 70 kali 7. Nggak dianggap, yang lebih dianggap kalimatnya Musa dalam Ulangan 13 ini. Jadi itu contohnya. Dan itu sebabnya seperti yang tadi saya katakan, Adolf Hitler membinasakan orang Yahudi, penguasa-penguasa Eropa, Kristen, berperang salib dengan saudara-saudara dari kaum Muslim, pendeta-pendeta memojokkan agama lain, semua berdasarkan aturan dan hukum Yahudi bagi orang Yahudi. Jadi ironis banget, Hitler membinasakan orang Yahudi berdasarkan apa? Hukumnya orang Yahudi, celaka nggak? Kasihan banget orang Yahudi. Ya, jadi aturan Yahudi bagi Yahudi, kemudian diterjemahkan dan ditafsir oleh orang Kristen Barat, dibuat jadi hukum aturan Kristen Barat. Dan kemudian memakai aturan Kristen Barat ini untuk menilai, menghakimi, dan menghukum orang-orang non-Kristen. Jadi kita semua kebanyakan ya terpengaruh dengan teologi Barat. Saya kasih contoh nih. Salah satu perbandingan nih, teologi Barat yang begitu kontras dengan Eastern teologi, dengan teologi Timur, misalnya tentang neraka. Western theology atau teologi Barat mengatakan neraka itu tempat siksaan. Bahkan digambarkan sebagai oleh Dante dalam bukunya Inferno, neraka itu ada 9 level tempat siksaan. Jadi tergantung nih, orang yang paling berdosa, paling menyakitkan, berada di level paling tinggi siksaannya di neraka. Itu konsep neraka dari Western theology. Kalau dari Eastern theology, justru dikatakan Tuhan Yesus pasang tangga ke neraka untuk ngapain? Ngambilin orang dari neraka, keluar dari neraka. Jadi Tuhan Yesus, kalau di Western theology, berdiri di depan pintu neraka, dorong orang masuk ke neraka, orang-orang hukuman. Eastern theology kemudian mengatakan sebaliknya, Yesus berdiri di depan pintu neraka, narik orang keluar dari neraka. Nah, itu aja udah beda, tapi kebanyakan kita terpengaruh oleh Western theology. Saya lanjutkan ya. Jadi Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus memberikan dirinya sebagai bentuk pernyataan kasih Allah kepada Israel dan semua bangsa di dunia. Dan Allah yang kasih dalam Yesus Kristus inilah yang jadi dasar iman, hidup dan perilaku orang-orang Kristen yang bergereja. Jadi sebelum kita ngomongin liquid church, kita perlu ngerti dulu nih, saya ini bergereja ngapain? Saya mencontoh siapa sih? Gerakan ini yang memulai siapa? Gitu ya. Nah, bapak-bapak gereja dimulai oleh Melito dari Sardis abad yang pertama saat itu, kemudian mulai mengkanonisasi kitab Ibrani, kitab sucinya orang Israel, digabungkan dengan perjanjian baru, hasil tulisan para saksi mata. Alasannya bukan karena, ini bisa menjadi pedoman perilaku hidup ini. Alasannya juga bukan karena kronologi sejarah, tetapi karena yang dilihat oleh bapak-bapak gereja. Karena kisah-kisah di kitab Ibrani menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, sang anugerah dan kebenaran sepenuhnya itu. Jadi, saya tekankan sekali lagi nih ya, fondasi kekristenan adalah satu event dalam sejarah. Kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Fondasi kekristenan bukan tafsiran Alkitab. Dan yang kedua, fondasi iman dan perilaku Kristen adalah kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Lagi-lagi bukan tafsiran Alkitab. Oke. Nah, jadi kalau yang ditanya, kalau begitu bagaimana pendapat kita tentang Alkitab? Sama seperti ini nih. Saya membaca buku biografinya Bung Karno yang ditulis oleh Im Yang Chu. Nah, pada saat saya membaca buku tulisan Bung Karno, karya Im Yang Chu, saya jadi makin hormat kepada sosok Bung Karno yang diceritakan. Saya bukannya ngefans dengan Im Yang Chu kemudian. Saya bukannya menyembah Im Yang Chu loh. Dia penulisnya. Ya. Tapi Im Yang Chu sebagai penulis biografi ini, dia menceritakan tentang sosok Bung Karno dan saya sebagai pembacanya makin kenal dan makin hormat kepada sosok Bung Karno. Jadi itu tujuan para penulis Alkitab, menceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bukannya kemudian kita ngefans dan kemudian memfavoritkan Abraham, Daud, atau Musa. Semua yang Musa katakan itu jadi teladan kita. Semua contoh Daud jadi teladan kita.
Bukan itu yang dimaksud. Tapi semua tulisan para penulis Alkitab membuat kita kenal pribadi Tuhan Yesus dan kemudian menghormati dan menyembah Dia. Jadi kita sembah Allahnya Alkitab, kita belajar dari penulis Alkitab untuk kenal dan bergaul dengan Allah yang hidup. Kita ikut dan taat Tuhan Yesus Kristus, kita hargai penulis Alkitab. Kita cinta Tuhan Yesus Kristus, kita hormati penulis Alkitab. Ya, jadi yang disebut firman Tuhan, yang kita beritakan di gereja adalah kabar baik tentang anugerah kebenaran Allah yang sepenuhnya yang ditemukan dalam tulisan-tulisan yang diilhamkan Tuhan kepada para penulis kitab Ibrani atau Perjanjian Lama dan para saksi mata kehidupan karya Tuhan Yesus Kristus atau Perjanjian Baru. Kenapa? Yesus Kristuslah firman Tuhan. Yesus Kristuslah Sang Logos, firman yang digambarkan oleh Yohanes sebagai pribadi yang sepenuhnya anugerah dan sepenuhnya kebenaran. Jadi, saya masuk dalam beberapa prinsip dan kemudian beberapa aplikasi. Prinsip dalam bergereja cuma satu. Kita mau bergereja, mau bentuknya liquid, mau bentuknya solid, mau bentuknya nggak jelas, atau apapun bentuknya deh. Ya. Prinsipnya adalah ini, Jesus Christ first. Jadi prinsip dalam bergereja adalah selalu Tuhan Yesus Kristus yang utama. Alkitab dan semua otoritasnya itu nomor 2. Dan kekristenan dan semua kemuliaan, kehebatannya, dampaknya, pengaruhnya itu nomor 3. Prinsip dalam bergereja yang paling utama dan pertama adalah kita memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya, karyanya, ajarannya, nilai-nilai yang diajarkan, dan teladannya, itu yang kita perkenalkan. Bukan memperkenalkan kekristenan dengan semua kehebatannya. Jadi, yang di awal tadi saya katakan itu jadi problem. Orang Kristen sibuk memperkenalkan kekristenan tradisi hebatnya. Bapak-bapak gerejanya, konsili-konsilinya, ajaran-ajarannya yang kita sibuk perkenalkan, kita kemudian lupa memperkenalkan pribadi Tuhan Yesus Kristus, Sang pendiri gereja. Jadi, kalau hanya mau memperkenalkan kebesaran Kristen, ada orang yang sudah kasih tahu seluruh dunia, namanya Tom Holland. Dia seorang British historian, ahli sejarah dari Inggris. Dia bukan orang Kristen, ya. Tapi dia kemudian menulis buku ini, dan dia mengatakan ternyata memang kekristenan itu punya dampak yang luar biasa di dunia ini. Membuat wanita dihargai, perbudakan kemudian disingkirkan dan sebagainya. Dan Tom Holland memberikan banyak sekali bukti betapa dampak kekristenan itu begitu meluas di dunia ini sampai dalam dunia sains, dalam dunia teknologi, kemajuan teknologi dan sebagainya. Dia sendiri tapi bukan orang Kristen. Jadi kalau hanya mau memperkenalkan kekristenan dan kehebatannya, Tom Holland sudah melakukannya. Kita sebagai gereja, urusan kita adalah memperkenalkan Kristus. Jadi saya usul yang pertama. Bagaimana supaya kita itu bisa hidup bergereja memakai prinsip tadi itu? Apapun bentuknya. Mau cair kek, mau liquid kek, mau menerima semua orang kek. Ya. Atau yang mengatakan kami adalah gereja yang eksklusif, atau ada gereja yang mengatakan dirinya inklusif, apapun itu. Yang pertama, kita mungkin perlu mendekristenisasi kekristenan kita. Dengan cara seperti apa? Dengan cara yang pertama ini. Ubah pendekatan kita bukan kepercayaan inti kita. Jadi kekristenan seringkali sudah berdasarkan approach. Karena tradisinya kayak begini, liturginya sudah begitu bertahun-tahun, cara perjamuan kudus sudah seperti itu. Jadi itu approach yang selama ini kita pakai. Kita perlu mendekristenisasi kekristenan kita dalam bergereja, bukan keyakinan inti yang kita ubah, tapi approach kita, pendekatan kita, metode kita yang kita perlu ubah. Ya. Core belief adalah beberapa poin ini misalnya. Ini nggak bisa diubah ini kalau core belief. Kita percaya Allah Tritunggal, kita percaya Yesus Kristus adalah Allah yang jadi manusia, 100% manusia, 100% Allah. Kita percaya Alkitab berisi firman, pesan firman Tuhan lewat para penulis Alkitab. Kita percaya manusia, pria dan wanita adalah gambarnya Allah.
Dan kita percaya pernikahan adalah antara pria dan wanita. Dan kita percaya gereja adalah representasi Yesus Kristus bagi dunia yang dikasihinya. Dan kita juga meyakini bahwa pembenaran adalah murni karya anugerah Tuhan. Kita menikmatinya melalui iman. Dan kemudian kita disucikan itu oleh kebenaran Tuhan. Kita mengerjakannya dengan pekerjaan perbuatan-perbuatan kasih. Oke? Itu yang pertama. Jadi dekristenisasi kekristenan kita dengan ganti pendekatan kita, bukan keyakinan kita. Yang kedua, mendekristenisasi kekristenan kita dengan selalu menunjukkan anugerah yang sepenuhnya benar dan mengatakan kebenaran yang sepenuhnya anugerah. Jadi, ini cara kita mendekristenisasi kekristenan kita. Biasanya kita cuma milih salah satu. Saya pokoknya ngomongin kebenaran. Nggak peduli kebenaran tersebut kemudian menyingkirkan orang, membuang orang, nggak peduli. Ya. Tetapi kalau pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah sepenuhnya anugerah, sepenuhnya kebenaran, saya pengikut Yesus yang menyatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, lewat eklesia, maka yang saya harus kerjakan, saya nggak bisa cuma ngomong, saya pokoknya ngomong kebenaran. Pada saat saya ngomong kebenaran, saya perlu mengatakan kebenaran yang penuh dengan anugerah. Pada saat saya menyatakan anugerah, saya perlu menyatakan anugerah yang penuh dengan kebenaran. Jadi itu cara kita mendekristenisasi kekristenan kita yang kedua. Nah, kalau kita cuma memilih, ya biasanya kalau kita memilih gereja bagi orang bergereja, itu gereja yang mengutamakan kebenaran biasanya itu ya. Anugerah sulit diberikan, kalau ada dosa tidak terampunkan. Saya menyaksikan beberapa orang yang ketahuan hamil di luar nikah misalnya. Dia kemudian diminta maju, didoakan rame-rame di depan orang banyak sebagai orang yang sudah melakukan free sex dan hamil di luar nikah, dan sejak itu di-ban, nggak boleh pelayanan apapun di gereja tersebut. Padahal anak itu sejak kecil, sekolah minggu, kemudian tumbuh remaja di gereja tersebut. Tapi pada saat dia kemudian kesleo, terperosok, gereja tidak memberikan ampun bagi dosanya. Kenapa? Yang penting pertobatan. Tapi pertanyaannya, setelah bertobat sampai kapan level pertobatan itu kemudian memenuhi standar sudah lulus? Ya. Itu kalau gereja bagi orang ke gereja. Sebaliknya gereja bagi semua orang, anugerah diobral murah. Kebenaran sulit dipahami di situ. Dosa tidak dianggap ada. Kebebasan dipuja-puja di gereja bagi semua orang. Nah, kita tidak memilih salah satu. Gereja yang menurut pembahasan kita hari ini bukan gereja hanya bagi orang bergereja atau gereja bagi semua orang, tapi gereja bagi orang bergereja untuk menyediakan dirinya bagi semua orang lain. Nah, kalau kita hanya memilih gereja yang sepenuhnya benar, gampang. Bikin aja gereja dengan semua aturan-aturan detail. Orang yang datang harus memenuhi syarat, gampang. Disiplinnya, kemudian hukumannya semua jelas, sanksinya jelas, persyaratannya kalau mau menikah, kalau mau pelayanan melewati beberapa macam step, itu gereja all truth, gampang bikinnya. Mau menciptakan gereja all grace, lebih gampang lagi. All truth, bikin aturan. All grace church, gereja sepenuhnya anugerah, nggak perlu punya apapun. Ya. Banget, semua orang boleh datang, mau apa saja bisa. Gitu. Tapi sekali lagi, kita tidak memilih salah satu. Ya. Jadi, kalau kita dihadapkan pada situasi seperti ini, apakah saya gereja yang ada hukumnya, ada ordernya, ada truth-nya, ada justice-nya, ada rules-nya, atau gereja yang sepenuhnya anugerah, ini namanya tension. Nah, yang namanya tension tidak perlu di-solve, tidak perlu dipecahkan. Tension, ketegangan, perlu di-manage, dikelola. Tension itu sama seperti karet, ya. Kalau karet itu kita pakai, terjadi ketegangan. Karet yang kita tegangkan, regangkan, baru bisa dipakai untuk membungkus plastik dan sebagainya. Kita hanya perlu menjaga tension, keregangan atau ketegangan karet tersebut jangan sampai patah. Jadi tension antara grace dan truth tidak perlu di-solve, hanya perlu di-manage.
Jadi hasilnya apa? Kalau kita sebagai gereja mencoba memanage tension antara truth and grace, hasilnya ini. Lingkungan gereja atau eklesia yang isinya amburadul sebetulnya. Tapi sekali lagi, amburadul bukan sesuatu yang jelek. Ya. Kalau kita mau menyadari dalam semua kehidupan kita ini amburadul, kita sudah plan bagus-bagus tahun 2019. Bisnis mau ngapain, politik mau terlibat milih apa, kemudian pelayanan gereja mau seperti apa, tiba-tiba dilanda kekacau balauan wabah pandemi. Sampai hari ini kita berada dalam situasi yang amburadul. Tapi kita melihat dalam situasi yang amburadul ini anugerah Tuhan selalu menyertai dan kebenaran Tuhan terus menuntun supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan lingkungan seperti inilah yang sebetulnya dikerjakan oleh gerejanya, eklesianya Yesus. Tapi saya mau kasih peringatan nih ya, bahwa pendekatan grace truth ini, itu tadi amburadul. Ini situasi ketergantungan di mana kita betul-betul tergantung kepada pemilik gereja dan pendiri gereja. Jadi caranya untuk memanage itu tadi. Always showing God's grace truthfully. Selalu tunjukkan anugerah Tuhan dengan penuh kebenaran. Baru kemudian katakan kebenaran Tuhan dengan penuh anugerah. Oke? Jadi saya simpulkan sore hari ini ya. Pada saat kita ngomongin liquid church, church atau gereja is all about Jesus Christ, who is all grace, all truth, all the time. Jadi, kalau gereja tidak ngomongin ini, berarti kita punya core belief yang lain. Bagi saya, my core belief, keyakinan inti saya dengan gereja adalah ini. Gereja sepenuhnya tentang Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang adalah sepenuhnya anugerah, sepenuhnya kebenaran setiap waktu kepada setiap orang. Oke. Apa itu gereja? Adalah eklesia, perkumpulan pengikut Kristus dengan tujuan spesifik menyatakan Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pernyataan Yesus Kristus sendiri. Bagi siapa gereja? Bagi kita-kita pengikut Kristus, insiders. Untuk ngapain? Untuk menyediakan komunitas bagi outsiders, bagi orang yang tidak bergereja. Tapi kita punya problem. Ternyata orang non-gereja suka Kristus, tapi nggak suka kekristenan. Problem yang kedua, karena orang Kristen lebih sibuk memperkenalkan hebatnya kekristenan daripada memperkenalkan Kristus. Jadi, kita perlu punya prinsip kalau begitu. Dalam bergereja ini, fondasi iman Kristen adalah kebangkitan Yesus Kristus yang diceritakan para saksi mata penulis Alkitab. Jadi pada saat kita memberitakan lewat gereja tentang Yesus Kristus dan kita memakai teks-teks di Alkitab, kesaksian tulisan para penulis Alkitab, yang kita perlu terus cari adalah bagaimana kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan harapan bagi dunia yang sakit, dunia yang berdosa. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan masa depan bagi situasi apapun yang kita alami. Itu prinsip dalam bergereja yang pertama. Yang kedua, fondasi perilaku Kristen adalah bukan hukum Taurat, bukan juga hukumnya Musa, bukan juga ayat-ayat Alkitab. Biasanya kan orang kita suka ngomong tuh, ada loh ayatnya, ya. Dan kita lebih suka menjadi orang yang ayatiah daripada menjadi orang yang pengikut Kristus. Ya, nah fondasi perilaku Kristen adalah kasih dan pengorbanan Yesus Kristus yang diceritakan oleh para penulis Alkitab. Nah, kemudian berarti beberapa usulan dari saya, kalau kita mungkin sudah terlibat secara ketat menjadi gereja yang kaku, yang sulit menerima orang yang berbeda, kita mungkin perlu mendekristenisasi kekristenan kita dengan cara yang pertama, ubah approach kita, ubah pendekatan kita. Bukan mengubah kepercayaan inti kita. Dan yang kedua, mendekristenisasi kekristenan kita dengan selalu menunjukkan anugerah yang sepenuhnya benar dan menyatakan kebenaran yang sepenuhnya anugerah. Jadi saya mau mengakhiri dengan menunjukkan sebuah video
lagu, mari kita dengarkan dan kita tonton sebentar. Maaf Pak, suaranya tidak dengar. Iya, Pak Pendeta Jason, suara dari videonya tidak terdengar. Oh, Iya, nggak kedengeran ya? iya. Oke. Oke. Jadi saya kembalikan kepada host nih ya, Irvin ya. Silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak untuk materi yang sudah disampaikan. Bagi sahabat SEO yang ingin memberikan pertanyaan, maka saat ini kami membuka ruang untuk bertanya. Silakan untuk mengirimkannya pada room chat atau juga bisa langsung menanyakannya, tapi dengan terlebih dahulu raise hand supaya lebih tertib. Silakan.
Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Boy Sitanggang, Bapak Boy Sitanggang, silakan. Ya, sore. Ya, selamat sore. Silakan pertanyaannya, Pak. Ya, saya mau nanya kepada Pak Yason. Kalau begitu banyak gereja-gereja yang memang terlalu judgmental, apakah ada solusi khusus untuk di Indonesia ini agar tidak terlalu judgmental gereja-gereja yang ada sekarang, Pak Yason? Terima kasih. Karena saya bukan ketua PGI, saya bukan presiden, saya bukan menteri agama, saat ini saya nggak punya solusi, Pak Boy. Saya punya solusi ya bagi gereja yang saya pimpin dan organisasi yang ada di sekitar saya. Gitu, Pak. Jadi kalau usulan yang saya usulkan tadi dua itu toh, mendekristenisasi kekristenan kita dengan cara mengubah approach. Nah, pertanyaannya, apakah gereja-gereja lain mau mengubah approach tersebut? Yang sudah mungkin puluhan, bahkan ratusan tahun, gitu ya. Dan ada tradisinya berdasarkan berbagai macam konsili dan seterusnya. Dan kemudian usulan saya yang kedua juga akan mau mendekristenisasi kekristenan kita dengan selalu tadi itu. Sebelum kita ngomongin berbagai macam argumentasi, debat, doktrin, dan sebagainya, bisa nggak menunjukkan kebenaran yang penuh anugerah atau menunjukkan anugerah yang penuh kebenaran? Bisa nggak? Gitu. Jadi kalau itu dibiasakan terus-menerus, ya saya berharap suatu hari nanti ada sekelompok kecil orang yang mungkin bisa menolong gitu ya situasi gereja yang judgmental tersebut menjadi lebih liquid, lebih cair. Dan orang mulai melihat bahwa ternyata orang-orang Kristen ini sibuk memperkenalkan Kristus, bukan cuma memperkenalkan kekristenan dengan segala kehebatannya. Gitu, Pak Boy. Oke, sedikit lagi Pak Yason. Kalau begitu saya ubah pertanyaannya. Kalau Pak Yason jadi ketua PGI, kira-kira apa yang harus Pak Yason lakukan untuk merubah ini? Karena memang saya salah satu orang Kristen yang sangat benci dengan gereja sebenarnya, Pak Yason. Terima kasih, Pak Yason. Mau ngapain kalau jadi ketua PGI ya? Wong ketua PGI itu macam-macam, sekarang ada PGI, ada segala macam, juga nggak bisa apa-apa ya Pak. Karena melawan, kita ini kan ada di tengah arus, ribuan tahun, berabad-abad. Jadi bahkan ketua PGI pun mungkin ya kesulitan ya. Jadi bagi saya, mungkin Mother Teresa kan pernah ngomong ya, kalau mau mengubah dunia, mulai aja dengan mengubah diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau Pak Boy mungkin kenal dengan saya, ya saya ajak Pak Boy yang ikut berubah bersama dengan saya. Ubah pendekatan dan selalu menunjukkan kebenaran yang anugerah, yang sepenuhnya anugerah, dan menunjukkan anugerah yang sepenuhnya benar. Gitu Pak Boy. Terima kasih Pak Yason. Memang tidak pernah mengecewakan Pak Yason ini memang. Terima kasih banyak. Oke, thank you Pak Boy. Terima kasih Pak Boy untuk pertanyaannya. Apakah ada dari sahabat PSI yang lain? Iya, Pak Pendeta Jason, ini di YouTube ada pertanyaan dari Mei Daman. Untuk poin core belief, khusus Alkitab berisi firman Allah lewat penulis Alkitab, apakah poin ini berbeda dengan keyakinan saya Alkitab adalah firman Allah atau tidak? Kalau berbeda, jelas. Ya, jadi pada saat kita mengatakan saya mempercayai Alkitab, itu kan juga perlu penjelasan panjang lebar ya. Sola Scriptura itu nggak bisa cuma hanya penjelasannya sola Scriptura seperti itu. Jadi kita perlu memilah-milah dulu. Jadi kalau saya di STT Reform dan juga STT Soteria selalu membiasakan diri dan juga rekan-rekan yang lain untuk menganalisa apa yang dimaksud dalam sebuah kalimat. Jadi pada saat kita ngomong Alkitab adalah firman Tuhan. Terus kita ketemu dengan kalimat Paulus yang misalnya mengatakan seperti ini. Ini bukan kata-kataku loh. Ini kata-katanya Tuhan. Tapi di lain waktu, Rasul Paulus juga berkata seperti ini. Kalau ini bukan kata-kata Tuhan, ini kata-kataku. Pertanyaan saya,
mana dari kata-kata kalimat Paulus tersebut yang firman Tuhan, apakah yang Tuhan titipkan kepada Paulus yang firman Tuhan, atau yang Paulus bilang, ini kata-kataku, itu juga firman Tuhan. Yang mana yang firman Tuhan? Nah kan berarti kita perlu pilah-pilah tuh. Yang saya percayai adalah firman Tuhan adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Kalau di Perjanjian Lama, Allah berinkarnasi melalui sabdanya kepada para penulis kitab suci Perjanjian Lama atau Hebrew Scripture. Di Perjanjian Baru, Allah berinkarnasi dalam Yesus Kristus. Jadi PL maupun PB itu kisah tentang Allah yang berinkarnasi. Di PL dia berinkarnasi melalui tulisan para penulis PL, di PB dia berinkarnasi melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi jawaban saya itu, gitu ya. Jadi pada saat kita mau mengatakan Alkitab adalah firman Allah, itu pun semua orang harus menjelaskan apa yang dimaksud Alkitab adalah firman Allah. Gitu. Oke. Ya, mungkin sambungan dari pertanyaannya. Demikian, apakah peran Alkitab dalam kekristenan, khususnya ketika banyak pengajaran? Sementara Alkitab tadi disebutkan bukan sebagai patokan atau kanon standar kebenaran. Ya, jadi kan yang saya katakan tadi adalah bagaimana saya bisa tahu bahwa karya dan pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi standar perilaku Kristen melalui cerita para penulis Alkitab. Gitu. Jadi kan standarnya adalah karya dan pengorbanan Yesus Kristus yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Standarnya bukan Alkitabnya loh sebetulnya. Kayak tadi ya saya kasih contoh buku biografi Bung Karno tadi. Penulisnya cerita tentang pribadi Bung Karno. Gitu. Saya bukan mempercayai tulisannya penulisnya. Saya mempercayai apa yang dia ceritakan tentang Bung Karno. Nah, kalau para penulis Alkitab tidak menceritakan Yesus Kristus, ya saya nggak perlu percaya. Gitu. Makanya kan bapak-bapak gereja ya, kemudian yang diberi hikmat oleh Tuhan mengkanonisasi, ternyata juga menyingkirkan misalnya Book of Thomas, Gospel of Thomas. Kalau di bukunya orang Ibrani masih ada tuh, Kitab Miriam. Pertanyaan saya, siapa yang berhak memutuskan kok Kitab Miriam tidak dimasukkan dalam Perjanjian Lama? Karena itu tadi, bapak-bapak gereja kemudian melihat, ini meskipun oleh orang Yahudi juga dianggap sebagai kitab sucinya mereka, tetapi ternyata tidak menceritakan tentang sosok pribadi Mesias, Allah yang menjadi manusia itu. Ya, jadi saya bukan sembarangan ngomong ya, saya mengikuti teladan bapak-bapak gereja juga yang berani mengkanonisasi Alkitab sehingga Alkitab sekarang ada di tangan kita saat ini. Gitu. Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Tony. Ya. Pak Pendeta Jason, dengan dua prinsip tadi, apakah penginjilan menjadi yang paling utama untuk menjadi liquid church? Jika iya, maka bentuk penginjilan seperti bagaimana gereja yang bisa lakukan? Iya. Kalau saat ini sih jelas penginjilannya malah setiap waktu ya, karena gereja onsite kan malah kemungkinan terhambat kebanyakan, dan ke depan gereja menjadi sangat liquid hari-hari ini, apalagi ke depan. Jadi sebetulnya penginjilan itu bukan model kayak kebangunan rohani khusus begitu, bagaimana setiap pengikut Kristus membawa dirinya dimanapun dia berada. Apalagi misalnya ketemu dengan orang yang ngomong, saya ini ateis, gitu. Atau saya beda pandangan dengan engkau, gitu. Kita ketemu dengan teman-teman dari Muslim, apalagi yang misalnya dari bekas anak buahnya Habib Rizik di FPI, misalnya ya. Apa yang akan bagaimana sikap kita terhadap mereka? Itulah cara kita mendekristenisasi kekristenan kita dengan mengubah pendekatan kita. Mau nggak kita ngomong-ngomong, tukar pikiran dengan teman-teman yang radikal Muslim? Mau nggak kita memberi waktu, invest bahkan ngopi bareng, bayarin kopinya, bayarin makannya sekali, gitu ya, dengan orang yang mengaku dia ateis garis keras, misalnya. Mau nggak? Kalau itu pun nggak mau, ya
kita kemungkinan sulit kalau hanya menuntut orang untuk datang ke gedung gereja. Jadi yang saya coba bagikan tadi, eklesia kan bukan gedung. Saya ini eklesia. Saya ini pengikut Kristus yang menyatakan Yesus Kristus Mesias. Jadi caranya ya kemanapun saya berada, ketemu orang yang sengaja nanya soal hal-hal tentang rohani, tentang Tuhan, maka saya perlu merepresentasikan Yesus Kristus tadi. Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin tadi Pak Robert mau bertanya, silakan. Ya Pak, terima kasih buat kesempatan diberikan. Tadi antara hukum dan anugerah ya, satu tuntutannya dengan peraturan, satunya los banget, anugerah full. Nah saya mau tanyakan gini Pak, Tuhan itu punya dua, kasih dan kuasa, tensinya ini gimana? Supaya tidak terjadi ketegangan antara kasih dan kuasa. Kuasa juga tidak bisa dilupakan loh. Yesus itu kasih, mengampuni, tapi Yesus berkuasa menyembuhkan juga. Jadi bagaimana tensinya nih Pak? Sementara saya lihat orang lebih mengobrol kuasa, lebih mengejar kuasa, sementara kasih mulai ditinggalkan Pak. Orang mengekspos, explore habis-habisan itu kuasa. Gereja yang seperti ini laris manis. Gimana Pak Yason tensinya nih? Supaya tidak menghilangkan kuasanya juga. Ada kasih tapi ada kuasa. Thank you Pak. Kalau pribadi Tuhan Yesus kan di buku-buku sistematik teologi dari ahli-ahli teologi yang mencoba menelaah pribadi Yesus toh. Jadi ada 5 sifat Allah yang incommunicable. Kemudian ada 15 sifat Allah yang communicable. Misalnya, jadi total ada berapa? 20 kira-kira sifat Allah. Nah, apakah sifat atau atribut Allah, karakter Allah itu pisah-pisah? Nah, saya kok nggak melihat seperti itu ya. Jadi pada saat Allah itu eternal misalnya, Allah itu unity, Allah itu satu, Allah itu adil, Allah itu kasih, Allah itu berkuasa, Allah itu murah hati. Dia itu pada saat yang bersamaan berkuasa, pada saat yang bersamaan juga penuh kasih. Pada saat bersamaan dia adil, pada saat yang bersamaan dia juga merciful, penuh anugerah, penuh kelembutan dan sebagainya. Berarti buat saya ya, apa yang disaksikan Yohanes tadi, pada saat pribadi Allah yang dengan 20 atribut tadi yang bisa dikenali manusia itu ya, kemudian ada di hadapan Yohanes, dan Yohanes kan ngomong, pribadi ini sepenuhnya anugerah, sepenuhnya kebenaran. Nah, buat saya itu jadi prinsip yang memudahkan saya untuk merepresentasikan Tuhan Yesus dimanapun saya berada. Saya perlu ngomong yang benar dengan penuh anugerah. Jadi kalau saya negur orang ya, kamu nyuri nih, saya marahin. Tapi habis itu, saya kemudian gembalakan. Jadi misalnya ada orang yang tanya kepada saya, ini ada orang gereja nih, teman kita nih ya, dia ngerjain kita nih, puluhan juta, bahkan ratusan juta, diapain? Saya bilang, penjarain. Nanti kalau dia dipenjarain, saya kunjungi, saya gembalain. Gitu. Jadi kita harus ngomong kebenaran, salah harus bertanggung jawab. Nilep uangnya orang, kalau perlu dituntut secara hukum kalau dia nggak mau balikin. Tapi kalau saudara kita kemudian sudah kita kasih tahu kebenaran dan dia menghadapi keadilan tersebut, saya sekarang waktunya sebagai pendeta nih ya, menunjukkan penggembalaan. Saya datengin penjara, saya gembalakan dia, saya doakan dia. Saya bawain ayam goreng Suharti kayak apa kayak gitu ya, es pisang hijau kayak gitu. Jadi dengan cara seperti itu kita mungkin bisa merepresentasikan Tuhan yang sepenuhnya adil, sepenuhnya kuasa, tapi sepenuhnya kasih. Jadi kalau kita gereja misalnya lihat bencana di Palu, gitu ya. Kemudian kita cuma ngomong, wah ini karena hukuman Tuhan ini. Kita sendiri berbuat apa untuk gereja di sono? Gitu misalnya. Kita melihat orang yang menikah berbeda agama, kita bilang dengan gampangnya nggak boleh menikah asal beda agamanya. Kita menunjukkan kasihnya di mana? Kita menunjukkan kuasa tadi. Gereja memberikan kuasa orang bisa menikah, pemberkatan. Tapi kasihnya di mana? Ini ada teman saya Marcel ini ya. Marcel itu salah seorang rekan saya di gereja juga yang itu tadi mengalami situasi yang unik yang kita semua nggak punya nih ya. Dia pemimpin gereja, salah satu pemimpin gereja saya yang istrinya bukan Kristen. Ya. Tetapi
ini yang kita coba tunjukkan, kita memang gereja yang merepresentasikan Allah yang punya kuasa, tapi juga Allah yang kasih. Apakah menjawab itu Pak Robert? Terus Pak, betul. Jadi demonstrasi kasih harus juga lebih nyata, kayak tadi gempa bumi gitu ya. Di mana kasihnya Tuhan dinyatakan. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robert. Ya, selanjutnya ada Pak David. Silakan Pak. Ya, Pak Cesar. Ya, saya suka dengan paparannya, khususnya tentang mendekonstruksi gereja, karena memang banyak hal gereja itu punya persoalan saja. Jadi itu saya nggak ada masalah. Cuma persoalan saya dari beberapa pernyataan Bapak tadi ya, tentang firman Allah yang berinkarnasi di PL maupun di PB dan penjelasan tentang Paulus. Itu apakah Bapak ingin mengatakan Alkitab bukan firman Allah? Alkitab hanya sekedar penjelasan tentang firman Allah. Dan kaitannya dengan itu, apakah berarti Alkitab ada hal yang salah, Pak? Ineransi atau infallibility mungkin gitu ya. Saya iya, apa sudah Pak? Yang kedua nanti, Pak. Atau saya sekalian ya? Oke. Ya. Ya, silakan. Yang kedua kan tadi bicara tentang kita menjadi gereja yang walaupun ketika menyatakan kebenaran harus penuh dengan anugerah. Saya khawatir Pak ketika dalam pembahasan tadi tentang Bapak gereja membuat kanon, lalu kemudian dan beberapa kalimat Bapaknya saya sebut apa ya, mengkritisi atau menyerang gereja, ya gereja juga kelihatannya hilang itu Pak. Iya. Gitu aja mungkin Pak. Oke, jadi kalau yang pertama, saya tidak mengatakan bukan firman Allah ya. Jadi ayah saya itu sudah meninggal Pak. Saya kasih analogi aja nih Pak ya. Ayah saya sudah meninggal, kemudian saya lihat lemari bukunya, itu banyak buku-buku yang dia tulis. Isinya itu catatan khotbah dan sebagainya. Nah, kemudian buku-buku, ada satu buku papa saya yang saya simpen. Dari sekian banyak, saya pilih satu, saya simpen. Gitu ya. Nah, buat saya, bukunya papa saya itu adalah firmannya papa saya. Itu isi hatinya papa saya. Gitu ya. Padahal banyak salahnya itu, banyak coretannya gitu. Ada yang tulisannya orang lain juga dia, ada orang yang nambahin tulisan gitu. Kadang-kadang bukunya itu mungkin ditulis oleh mama saya, ikut nulis di situ, atau kakak perempuan saya juga nulis di situ. Boleh. Tapi bukunya boleh langsung nanggapin. Isi hati papa saya. Jadi buat saya itu firmannya papa saya. Itu buku tersebut. Nah, bagi saya Alkitab itu firman Tuhan dalam pengertian seperti tadi, Pak. Jadi saya meyakini langsung komentar. Kalau langsung komentar, Pak, berarti kan kita kan punya konsep pewahyuan ya, artinya theonepsos yang Alkitab memilih orang-orang pilihan gitu ya, sehingga digerakkan menyampaikan sesuatu tanpa salah gitu kan ya. Nah, bagaimana? Maksudnya jadi tidak bisa serta-merta disamakan dengan tulisan ayah kita kan ya. Tulisan ayah kita jelas mencerminkan isi hatinya, tapi dalam konsep pewahyuan kan berarti kan para penulis Alkitab ini kan special person ya, yang dipakai Tuhan sehingga tidak, bahkan setiap katanya itu adalah sebuah sebuah hal yang kita bisa percayai gitu kan ya Pak ya. Iya. Ya, betul Pak. Saya percaya bahwa setiap orang yang dipilih Tuhan menuliskan pesannya dengan segala keterbatasannya Pak. Jadi, misalnya Daud itu kan salah satu orang yang dipilih Tuhan menuliskan pesan Tuhan. Tapi kan kita kenal siapa itu Daud. Dia pejinah kok. 9 bulan dia setubui istrinya orang, bahkan sahabat yang punya istri itu dia bunuh. Orang kayak gini dibilang biji matanya Tuhan. Tapi justru kekayaan firman Tuhan bagi saya, firman Tuhannya itu di situ itu. Tuhan memilih dan mengilhami orang kayak Daud untuk menyampaikan, diwahyukan isi hatinya. Gitu, Pak. Terus Musa, siapa? Kan memang penulis Alkitab bukan orang sempurna, Pak. Penulis Alkitab bukan orang sempurna. Namun ketika ia menulis, ia digerakkan Roh Kudus secara istimewa untuk
menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah. Ya, tidak mekanis, namun memang apa namanya inerensi plenary kan ya artinya ya. Jadi memang secara apa kata-kata itu memang dipilih, kata-kata yang terpilih ya dari Allah gitu ya. Saya percaya sama Pak, cuma cara saya menjelaskan mungkin berbeda dengan cara Bapak menjelaskan. Saya percaya yang sama. Justru bagi saya, itulah yang menunjukkan bahwa setiap kata, setiap kalimat dalam Alkitab kita, itu menunjukkan isi hatinya Tuhan. Kalau gitu saya mungkin tanya balik deh, apa sih yang dimaksud firman Tuhan oleh Bapak? Bukankah firman Tuhan isi hatinya Tuhan? Ya, kalau pengertian kita sama nih Pak ya. Anu kan ya, wahyu proporsional dan wahyu personal kan ya. Personal dalam artian wahyu atau isi hati Allah yang menjadi daging dalam diri Yesus Kristus. Dan proposisional dalam artian isi hati Allah yang disampaikan secara tertulis. Ya. Di dalam PL dan PP. Yang tertulis pun kan isi hatinya Tuhan, bukannya Pak? Oh iya, semuanya larinya ke isi hatinya Tuhan. Menyatakan pribadi dan buat saya, itulah firman Tuhan. Karakternya. Betul. Iya. Jadi, nah, saya khawatir gini Pak, kembali ke pertanyaan saya yang pertama ya. Saya khawatir ini Pak, kembali ke pertanyaan saya yang awal tadi ya. Ketika Bapak kemudian mengatakan bahwa Alkitab bukan menjadi pedoman atau tolok ukur, atau kalau istilah teologis lagi berarti kan kanon. Ketika Alkitab bukan lagi menjadi kanon, maka terjadi sebuah potensi untuk kekacauan. Setiap orang kemudian menafsir ya pengalaman dan pemahamannya dengan Allah, ya itu akhirnya menjadi sebuah hal yang tidak bisa diverifikasi ya. Atau minimal ya kita bisa untuk menyampaikan. Tentu tidak ada kebenaran yang sempurna, tapi kita ketika ada tolok ukurnya Alkitab, ya tentu kita punya sebuah platform yang sama dalam berbicara. Tapi kalau sudah nggak ada platform yang sama, ya kita bicara pakai landasan apa kan berarti? Saya tadi kan tidak mengatakan seperti itu Pak. Justru platform yang saya berikan, yang kita berikan, kalau kita sama nih ya core belief-nya, platformnya adalah pribadi Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Itu platform utama. Bagaimana kita tahu itu? Karena tulisan para penulis Alkitab gitu. Bagaimana dia menyaksikan? Nah, lagi-lagi bapak-bapak gereja yang memilih kanon kan lihat mana yang konsisten nih tulisan-tulisan ini. Ada yang dipinggirin, ada yang disatukan. Kenapa apokrifa nggak masuk? Deuterokanonika nggak masuk Alkitab kita? Karena itu dilihat, oh yang ini nggak konsisten ini. Yang konsisten yang dijadikan kanon, kan gitu Pak? Betul. Iya, jadi. Betul. Tapi setelah kemudian dia ditentukan sebagai kanon, dia harus diperlakukan sebagai kanon. Maksud saya itu, Pak. Jadi jangan kemudian setelah dipilih sebagai kanon, lalu kemudian kita buang kita tidak perlakukan sebagai kanon. Itu poin saya, Pak. Oh, ya kalau mau diperlakukan sebagai kanon sih pasti, Pak. Makanya saya juga ngajar di STT, karena saya memperlakukan Alkitab. Tapi saya tidak menyembah kanon. Saya menyembah Allahnya kanon Alkitab. Gitu, yang saya tekankan itu ya. Setuju, Pak. Jangan disembah Alkitabnya, Pak. Gitu, ya. Tapi saya nggak menyembah kanon ini. Pak. Menyembah Allahnya gitu, Pak. Iya. Oke. Thank you, Pak. Oke, sementara cukup dulu. Thank you, Pak Jason. Mungkin teman-teman yang lain mau interaksi. Terima kasih, Pak David. Ya, ada satu pertanyaan, Pak, dari Pak Petra di Ini usulan rekonstruktif itu memang semestinya dilakukan oleh gereja-gereja. Selaras juga dengan semangat Ecclesia Semper Reformanda, yang artinya gereja terus-menerus diperbaharui. Nah, sebuah proses yang terus berlangsung bahkan sampai masa ini. Pertanyaannya, bagaimana menyampaikan terhadap para pemimpin gereja tanpa mereka bersalah berdosa, dan bagaimana caranya supaya dekristenisasi itu diterima sebagai realitas kecil. Jadi kalau bagaimana menyampaikan kepada para senior, setahu saya dalam relasi komunikasi, Pak, kita perlu memenangkan hati lawan bicara kita. Apakah dia senior, apakah dia sesama umur, atau dia yang lebih muda. Jadi pada saat mungkin pemimpin gereja yang lebih muda, seperti saya, menghadapi pemimpin-pemimpin yang lebih senior,
kalau saya semangatnya ngajak debat, ya nggak diterima sama yang senior. Senior akan pikir, saya sudah makan asam garam dan cuka dan sebagainya, kamu baru makan gula doang, gula rasa kopi sudah mau debat saya kamu. Gitu ya. Jadi yang saya bisa kerjakan adalah, yang kita bisa kerjakan adalah coba memenangkan hatinya. Memenangkan hatinya itu tadi, banyak dengerin. Kalau orang didengarkan, hatinya dimenangkan lama-lama. Setelah kita mendengarkan orang tersebut, lama-lama dia akan kasih telinganya untuk mulai mendengarkan kita. Jadi itu mungkin yang bisa dikerjakan. Jadi memang dalam kehidupan bergereja, kalau mau terlibat dalam apa nih ya, mau mengubah sesuatu ya, saya pikir nggak bisa dalam hitungan hari, minggu, bulan, bertahun-tahun saya pikir ya. Itu time consuming, itu tiring. Tapi kalau kita memang hatinya ada dalam pekerjaan Tuhan kita ini, saya pikir waktu nggak masalah sih buat kita ya. Gitu. Jadi strateginya ya simple aja, coba memenangkan hati lawan bicara kita. Kalau dia senior di gereja, coba memenangkan lawan hatinya. Memenangkan hatinya. Nanti mulai lihat jalan keluar. Nah, saya mungkin ngomong gini, karena saya juga mengalami di organisasi saya dan di lingkungan saya juga mencoba memenangkan hatinya. Kalau ternyata sudah nggak berhasil, ya saya kemudian memenangkan hatinya orang lain aja. Yang kemudian juga mau bersama-sama saya untuk ini menjadi pengikut Kristus yang tadi itu ya, menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seperti itu Pak, apakah itu menolong jawabannya? Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin ada satu pertanyaan yang hampir sama ya dengan Pak Petra tadi dari Oppo Al5. Apakah ada rencana strategis Pak Jason dalam menyampaikan usulan kristenisasi tadi pada gereja-gereja yang pada umumnya sulit terbuka dengan hal baru? Strategi saya ya, siapa yang mau saya ajak bicara, yang saya ajak bicara Pak. Itu strategi saya. Kan ada orang yang nggak mau diajak bicara, ya mau gimana lagi? Jadi buat saya strateginya orang yang terdekat dengan saya, yang saya mau ajak diskusi, ayo kita berstrategi bersama. Tapi kalau yang lain ya bukan urusan saya, ini urusannya Tuhan yang punya pekerjaan. Jadi saya juga tidak punya tanggung jawab kok terhadap gereja-gereja lain. Yang punya tanggung jawab kan Tuhan yang punya kerjaan. Tapi saya bertanggung jawab terhadap gereja yang Tuhan percayakan kepada saya. Terhadap gereja lain saya nggak punya tanggung jawab tersebut. Gitu. Nah, kalau gereja lain mau ngobrol, tukar pikiran, ayo. Gitu. Saya welcome sekali. Saya sediakan waktu. Gitu. Saya sediakan birnya bahkan nanti. Oke. Ya, terima kasih Pak. Satu pertanyaan dari Bapak Teo di NPT Alor. Ya, ini mungkin tentang materi yang pertama tadi di awal. Bagaimana kita bisa membedakan kebenaran yang hanya berpusat pada kekristenan dengan kebenaran yang penuh anugerah atau anugerah yang penuh kebenaran? Sorry, tadi putus-putus gimana? Bagaimana kita bisa membedakan kebenaran yang hanya berpusat pada kekristenan dengan kebenaran yang penuh anugerah atau anugerah yang penuh kebenaran? Ya, kebenaran yang hanya pusatnya pada kekristenan, ya lihat aja. Biasanya yang diomongin kan ini berdasarkan tradisi. Tradisi liturgi ini sudah sejak tahun 1500 misalnya. Martin Luther yang mengutarakan dan seterusnya ya. Jadi kalau referensinya itu hanya kepada tokoh-tokoh tertentu, maka kita mungkin bisa melihat bahwa kebenaran yang disampaikan itu berupa teaching tertentu yang pusatnya pada tokoh gitu ya. Tapi kalau kita menceritakan kebenaran yang dari teladan Yesus Kristus, bagaimana caranya Tuhan Yesus misalnya memperlakukan wanita yang ketahuan berzina. Nah, dia kan menunjukkan anugerah kepada wanita tersebut, tapi dia juga menunjukkan kebenaran kepada wanita tersebut. Aku ampuni kamu, aku tidak hukum kamu, tapi go and sin no more. Pergilah, jangan bikin dosa lagi. Lain kali kalau kamu bikin dosa nggak ketemu aku, langsung ketemu orang-orang yang judgmental itu, dilempari batu kamu nanti sampai mati. Ya, jadi itu mungkin misalnya ya. Jadi kalau kita lebih banyak membicarakan soal tradisi misalnya, kemudian hasil keputusan-keputusan gereja-gereja zaman dulu, zaman pertengahan, teladan gereja-gereja tersebut, mungkin itu masih
subjektif. Yang objektif yang kita mau cari adalah bagaimana kita ini selalu menunjuk atau menjadikan pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat gereja kita, pusat pembicaraan kita, pusat diskusi kita, pusat teladan kita. Oke, Pak. Ya, terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan lain? Satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita mengakhiri seminar kita malam hari ini. Ya, ini ada satu, Pak. Oke. Dari Bapak Jeffrey. Dalam nikah beda agama, ada beberapa gereja yang berbeda pendapat. Salah satu dasar mengapa gereja yang menerima, karena kita tidak boleh memaksakan iman seseorang. Apakah dengan menerima boleh menikah beda agama, apakah itu mencirikan gereja yang liquid, Pak? Mungkin seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada pemimpin gerejanya yang istri tidak seiman gitu ya? Tidak seagama, Pak. Jadi ya, tidak seagama. Kita melihat bahwa seagama tidak sama dengan seiman. Ada orang yang agamanya sama, agamanya Kristen, tapi imannya bukan kepada Yesus Kristus. Imannya mungkin kepada itu tadi, tradisi gereja tertentu. Jadi misalnya saya kenal ada suami istri yang satu di gereja Injili, satu gereja karismatik. Sang suami ngefans banget dengan gereja Injili. Dengan segala tata caranya, sang istri ngefans banget dengan gereja karismatik. Dan pada saat ngobrol bagi saya, ya ini pribadi-pribadi yang agamanya sama si Kristen. Tapi yang satu beriman kepada liturgi atau tata cara karismatik. Satunya beriman pada tata cara Injili. Gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, jadi kalau ditanya apakah gereja itu kemudian kalau menikahkan orang beda agama itu berarti gereja yang liquid. Bagi saya begini sih. Pernikahan sebetulnya kalau mau fair ya, memberkati pernikahan itu sebetulnya adalah pelayanan publik dari sebuah gereja atau rumah ibadah gitu. Jadi kalau kita pikir bahwa memberkati pernikahan adalah spesial apa ini? Spesial otoritas yang diberikan kepada gereja, pertanyaan saya adalah ini. Kalau orang mau bercerai, minta tanda tangan gereja nggak untuk bercerai? Enggak ternyata. Orang kalau mau bercerai ya ke pengadilan, bukan minta tanda tangan gereja loh. Jadi kalau gereja itu punya otoritas atas pernikahan seseorang, harusnya mau tanda tangan persetujuan cerai aja gitu. Langsung urusannya ke pengadilan. Nah, berarti sebetulnya pemberkatan pernikahan sama seperti pelayanan kematian. Gereja melayani pelayanan kematian siapapun yang mati, apapun agamanya harusnya. Karena gereja sebagai representasinya Yesus apa dia melayani dunia ini. Jadi public service. Jadi kalau orang mau menikah, ya kita carikan caranya dong. Bagaimana supaya orang bisa menikah. Kalau orang mau kumpul kebo, yang kita nggak boleh cari caranya. Tapi orang-orang ini mau menikah dan kesulitan dinikahkan karena beda agamanya, masa gereja malah bilang begini, oh kamu nggak bisa menikah kalau kamu agamanya beda. Justru gereja, peran gereja, perlu cari cara bagaimana supaya dua orang ini tidak kumpul kebo, tapi nikah secara resmi. Itu tugas gereja malah buat saya. Jadi itu bukan gereja liquid, Pak, tapi itu lebih sebetulnya peran gereja di masyarakat ya harusnya menolong orang untuk pernikahannya bisa diberkati, kematiannya bisa diupacarai gitu ya. Apapun lah bentuk pelayanan publik tersebut yang gereja bisa kerjakan. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih untuk pemaparan materi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah bisa dijawab. Sebelum kita sampai pada konklusi, ada beberapa informasi yang mau sampaikan seputar tentang pelayanan ICU Indonesia.
Ya, pada hari Jumat 25 Juni 2021 minggu depan, Sudah mendarat tadi? Oh, saya pikir tadi udah selesai lagi. SU Indonesia mengadakan seminar dengan tema Money Management, bijak dalam merencanakan dan mengelola keuangan. Dengan narasumber oleh Bapak Rudi Kusnadi, beliau adalah pembina dari SU Indonesia dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, juga Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia. Iya, dan ada seminar juga khusus untuk remaja, anak-anak, untuk anak, Jesus is my superhero, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu 22 sampai tanggal 3 Juli 2021. Ya, bagi sahabat SU yang ingin memesan buku Menjelajah Perjanjian Baru, jilid yang pertama dan jilid yang kedua sudah diterbitkan. Buku ini sangat menarik untuk kita yang ingin memahami tentang Perjanjian Baru dengan bahasa yang lebih sederhana tetapi sangat jelas dan mudah untuk dimengerti. Dan untuk khusus Menjelajah Perjanjian Baru, jilid yang kedua ada diskon khusus bagi sahabat SU yang ingin memesan hingga pada tanggal 23 Juni 2021. Informasi ini akan kami kirimkan juga melalui room chat, jadi Bapak Ibu bisa mendownload setelah acara ini. Ya, kembali Pak, saya persilakan kepada Bapak Pendeta Jason untuk memberikan konklusi dan sekaligus menutup di dalam doa seminar kita sore ini. Ya, konklusi saya ya, ayo kita peras otak sebagai orang yang mengikut Kristus. Kita sibuk peras otak, peras energi, cari strategi apapun untuk menyatakan anugerahnya Tuhan Yesus yang sepenuhnya benar dan menyatakan kebenaran Tuhan Yesus yang sepenuhnya anugerah. Jadi kalau kita mau kerja keras, itu yang mungkin sebetulnya harus menjadi prioritas kerja keras kita semua. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami bisa berbincang-bincang dan bertukar pikiran. Tentunya ini tidak berhenti sampai di sini, karena semua pertanyaan, semua interaksi, semua yang kami pelajari sore hari ini menjadi bekal bagi kami semua untuk kami follow up, untuk kami tindak lanjuti dalam kami setiap pribadi kami bergaul, mengenal, bergaul dengan Tuhan yang hidup, dan mencoba menjadi representasi Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah lingkungan kami dimanapun kami berada. Tuhan tolong supaya hati kami juga melihat seperti yang hatinya Tuhan lihat ketika orang punya perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, bahkan perbedaan perilaku, bahkan perbedaan orientasi seks sekalipun. Tolong kami bisa melihat bahwa Tuhan mengasihi mereka semua dan Tuhan sudah mati bagi mereka semua. Mereka begitu bernilai dan berharga, sama seperti setiap kami pun bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Berkati setiap pelayanan pribadi kami yang Kristen, dan juga kalau ada yang bukan Kristen, terlibat sore hari, Tuhan menolong supaya dengan segala anugerah yang diberikan, kami juga bisa menikmati kemurahan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Jason untuk materinya di sore hari ini, dan juga untuk sahabat SU yang sudah mengikuti kegiatan seminar SU Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan materi sudah saya kirimkan tadi di room chat. Juga bagi sahabat SU yang mungkin tadi tidak mengikuti dari awal, bisa melihat kembali video seminar ini di kanal YouTube SU Indonesia. Selamat malam untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.